Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anwar dari Fakultas Tadris Umum Tadris Matematika. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong, Kiai Haji Hasan Mudawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggong, Ustadz Abdul Wahab MBA MAG. Dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ustazah Wahyu Lestari MPD dan Kaprodi Tadris Matematika sekaligus dosen pengempu mata kuliah pengantar dasar Ustazah Eka Rahayu MPD dan teman-teman yang berbahagia. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan. Di sini peta konsep yang sudah saya buat ada 2 cabang, yaitu yang pertama pengertian teori aliran pendidikan, dan yang kedua macam-macam teori atau aliran pendidikan. Nah, dari aliran-aliran pendidikan ini kita akan bahas yang pertama, yaitu pengertian teori atau aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan. Pertama, teori dipergunakan oleh para pendidik untuk menunjukkan hipotesis-hipotesis tertentu dalam rangka membuktikan kebenaran-kebenaran melalui eksperimen dan observasi serta berfungsi menjelaskan pokok bahasannya. O'Connor mendefinisikan istilah teori ini, katanya, kata teori sebagaimana yang dipergunakan dalam konteks pendidikan secara umum adalah sebuah tema yang apik. Teori yang dimaksudkan hanya dianggap absah manakala kita tetapkan hasil-hasil eksperimental yang dibangun dengan baik dalam bidang psikologi atau sosiologi hingga sampai kepada praktek pendidikan. Nah, itu pengertian dari O'Connor, definisi dari O'Connor. Sedangkan menurut Muhammad Nujahi, seorang ahli pendidikan Mesir kontemporer, menfleksikan pandangan senada dengan O'Connor ketika mengatakan bahwa perkembangan di bidang psikologi eksperimental membawa kesan-kesan ke dalam dunia pendidikan dan memberi sumbangan bagi teori-teori pendidikan sebagaimana yang terdapat pada bidang ilmu pengetahuan khusus. Dengan demikian, teori dalam arti pertama terbatas pada penjelasan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan batas-batas ilmiah. Nah, itu untuk pengertian teori atau aliran pendidikan. Selanjutnya yaitu macam-macam teori atau aliran pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 saja macam-macam teori atau aliran pendidikan. Yang pertama yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme merupakan aliran yang mementingkan simulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Aliran ini menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan yang dibawanya dari semenjak lahir tidak dipentingkan. Nah, aliran ini mengatakan bahwa perkembangan manusia itu tergantung pada lingkungannya, bukan bawaan dari lahir. Itu yang pertama, aliran empirisme. Yang kedua yaitu nativisme. Paham ini menentang paham empirisme yang dikemukakan oleh John Locke. Nah, paham yang kedua ini menentang paham yang pertama tadi. Apa katanya? Yaitu navis dari kata bahasa Latin memiliki arti terlahir. Menurut paham ini, dengan tokohnya seorang filsuf Jerman, Schopenhauer, 1788 sampai 1860, dikatakan bahwa anak-anak yang lahir ke dunia sudah memiliki pembawaan atau bakatnya yang akan berkembang menurut arahnya masing-masing. Pembawaan tersebut ada yang baik, ada pula yang buruk. Oleh karena itu, menurut paham ini, perkembangan anak tergantung dari pembawaannya sejak lahir. Berdasarkan aliran ini, keberhasilan pendidikan anak ditentukan oleh anak itu sendiri. Nah, untuk paham yang pertama tadi itu bukan dari bawaan dari lahir, tapi tergantung dari lingkungannya. Sedangkan yang kedua ini itu merupakan bawaan dari lahir, bukan dari lingkungannya. Jadi 2 aliran ini saling bertentangan.
Nah, yang ketiga yaitu naturalisme. Paham naturalisme dipelopori oleh seorang filsuf Prancis, J.J. Rousseau, yang muncul pada abad ke-18. Natur adalah bahasa Latin memiliki makna alam. Berbeda dengan yang sebelumnya, setiap anak itu berpendapat setiap anak yang baru dilahirkan pada hakikatnya memiliki pembawaan baik. Namun pembawaan baik yang terdapat pada setiap anak itu akan berubah sebaliknya karena dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat di sekitar mana anak itu tumbuh dan berkembang. Berdasarkan pendapatnya tersebut, aliran ini dikenal juga dengan sebutan negativisme. Nah, yang ketiga ini alirannya gabungan antara dua aliran yang tadi, dari bawaan lahir dan dari lingkungannya di mana dia berkembang, yaitu misalkan di keluarganya, di sekolah, atau di lingkungan masyarakatnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.